Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok L yang beranggotakan saya sendiri, Febrian Erlando, NPM 1902020008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan dalam penelitian hukum dibagi menjadi 6, yaitu A. Pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang atau undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. B. Pendekatan konseptual. Pendekatan ini beranjak di pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum. Ketika penyelesaian isu hukum yang dihadapi, pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. C. Pendekatan perbandingan atau comparative approach. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum atau legal entity dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum atau yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Konsekuensi dari pengguna perbandingan hukum ini ialah akan membawa penelitian pada sejarah hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain atau dapat satu negara atau lebih. Namun, harusnya mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut. Menurut Maurice L. Cohen, jika menggunakan pendekatan perbandingan atau comparative approach, maka cukupan bahan asing yang dipergunakan yaitu 1. Keputusan peraturan laporan pemerintah, 2. Catatan dan laporan banding, 3. Pendapat jaksa penuntut umum, 4. Laporan dan catatan himpunan advokat atau pengacara, 5. Biografi, 6. Kutipan atau ringkasan kasus dan statuta, 8. Komentar riwayat dan survei hukum, 9. Undang-undang dasar konvensi dan sejarahnya, 10. Kamus hukum, 11. Ikhtisar hukum kasus, 12. Pedoman pengacara dan lembaga bantuan hukum, 13. Ensiklopedi, 4. Dokumen pemerintah, 15. Fiksi dan anekdot tentang hukum, 16. Sumber hukum asing dan sumber komparatif, 17. From book, 18. Sumber hukum internasional, 19. Laporan pengadilan, 20. Sejarah dan sumber legislatif, 21. Pelayanan penerbitan halaman lepas, 22. Majalah indeks, 23. Buku pedoman praktik dan prosedur, 24. Buku referensi hukum dan umum, 25. Buku uraian baru tentang hukum, 26. Buku sumber dokumen sejarah, 27. Statuta undang-undang dan buku peraturan, 28. Naskah risalah dan monograf, 29. Risalah atau risalah, 30. Laporan pemeriksaan pengadilan. D. Pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah kemungkinan peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Dan tata hukum yang berlaku sekarang mengandung analisir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang. Case study.
Penelitian kasus atau case study adalah penelitian tentang status objek peneliti yang berkenaan dengan suatu spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari khusus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat yang khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecah isu hukum yang dihadapi. Dan yang pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi sosial yang dampak dari penerapan suatu aturan terhadap masyarakat dengan melihat dari sejarah filsafat umum bahasa, implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum. Pendekatan ini diterapkan karena penelitian ini berdasarkan nilai-nilai dasar hukum Islam terhadap persoalan sunat perempuan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari kelompok saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.